pagi hari ini Kau sudah memberikan kami kesehatan, Kau memberikan kami stamina yang kuat, tubuh yang sehat Tuhan. Kau berikan kami berkat-berkat yang melimpah Tuhan, yang kami terima bahkan ketika kami tidur Tuhan. Kami menerima semuanya itu Tuhan. Terima kasih pada pagi hari ini Tuhan. Di dalam pujian kami, penyembahan kami, biarlah hati kami terus melatih diri kami untuk terus Tuhan memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Karena hidup kami hanya mempermuliakan Engkau saja. Terima kasih Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, Engkau ajari kami Tuhan kebenaran firman, supaya kami Tuhan mengerti Tuhan apa yang Kau mau dalam hidup kami, untuk kami mengerti dan untuk kami lakukan dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa, kami siap mendengar firman Tuhan dan kita semua yang siap diajarkan firman Tuhan berkata, amin. Haleluya. Shalom. Shalom. Hari ini kita akan belajar tentang Tuhan memberi roti untuk dimakan dan benih bagi penabur dan melipat gandakannya. Jadi di dalam 2 Korintus 9 ayat 10 ya, kita buka 2 Korintus 9 ayat 10. 2 Korintus 9 ayat 10. Sudah ketemu? Amin. Dikatakan Ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang akan menyediakan benih bagi kamu dan melipat gandakannya dan menumbuhkan buah-buah kebenaranmu. Jadi, saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, ketika Tuhan memberkati kita, ketika kita mendapatkan berkat daripada Tuhan dalam bentuk apapun, itu yang ada sebagian yang menjadi roti kita, yang kita makan, yang kita gunakan untuk hal-hal pribadi kita. Tetapi dari pemberian Tuhan itu juga Tuhan memberikan taburan, ya, memberikan benih yang nantinya kita akan tabur. Nah, dan benih itu yang ditaburkan itu dikatakan tidak akan rugi atau untung seperti dunia ajarkan. Ya, ketika kita berbisnis, berinvestasi, seolah-olah kita menabur. Tetapi dunia, ketika kita menabur di dalam daging, ya itu semua akan akhir dengan kebinasaan. Tetapi kalau kita menabur di dalam Tuhan, benih yang daripada Tuhan, tidak ada kata-kata rugi, tapi akan dilipat kali gandakan. Amin. Amin. Ya, jadi mengapa Tuhan memberi kita benih? Ya, apakah Dia perlu pertolongan kita? Apakah Dia perlu berkat dari kita? Tidak. Ya, kenapa Tuhan memberikan benih? Yang pertama adalah supaya kita mempunyai hati yang suka memberi. Ya, supaya kita mempunyai hati yang suka memberi. Jadi ketika kita diberikan benih daripada Tuhan, Tuhan mau kita punya hati untuk memberi. Yang kedua, supaya kita punya sesuatu untuk ketika kita datang kepada Tuhan, kita membawa sesuatu kepada Tuhan. Di situ Tuhan sangat menghargai kita. Amin. Ya. Tapi bukan kekuatan kita, bukan kemampuan kita, tetapi itu kekuatan Tuhan. Karena benih yang memberikan Tuhan. Ya. Kita hanya memberikan hati kita untuk kita punya hati untuk memberi, mempunyai hati untuk menabur. Ya. Nah, karena gini, kenapa seperti itu? Karena sebenarnya sifat dasar manusia itu, ya, dia akan susah, dia tidak rela untuk memberikan kepunyaannya sendiri, hanya sebagian orang yang mempunyai hati untuk memberi. Jadi, karena orang ini sifat dasarnya adalah ngeman, oh ini punyaku, susah untuk memberikan. Makanya Tuhan kasih berkat, Tuhan kasih pemberian, Tuhan kasih benih, supaya hati kita ini belajar untuk memberi. Sampai pada saatnya segala sesuatu yang ada dalam hati kita, dalam hidup kita, itu kita tidak terikat lagi, dan kita dengan hati yang rela kita memberi, kita menabur. Nah, bagi orang yang punya hati memberi, mereka akan mendapatkan pelipat gandaan. Ya, dia memberikan benih pada penabur dan melipat gandakan. Ya, sekali lagi dia memberikan benih
kemudian benih itu kita tabur, dan Tuhan sendiri akan menumbuhkan dan yang akan melipat gandakan. Nah, kalau kita ingat tentang khotbah Yesus waktu di Bait Allah, ya, dia khotbah tentang Elia, tentang Nabi Elia. Ketika zaman Elia, banyak sekali sebenarnya janda-janda yang ada di Israel. Banyak janda-janda yang di Israel. Tetapi kenapa pada waktu itu Tuhan mengutus Elia pada janda yang ada di Sarfat, di luar Israel. Nah, hati-hati kalau kita diutus kepada janda-janda ya. Jadi bukan janda-janda yang di Israel yang Tuhan waktu itu menjadi banyak di Israel janda. Tapi kenapa Tuhan mengutus Elia pada janda yang ada di Sarfat? Nah, artinya gini, ketika itu diceritakan ketika Elia datang, dia meminta minum, kasih minum oleh janda itu di Sarfat. Kemudian apa? Dia minta roti. Kemudian apa yang dikatakan oleh janda di Sarfat tersebut? Padaku hanya sedikit minyak dan sedikit roti, dan ini akan kubuat roti, sedikit gandum dan akan aku buat roti, dan hari ini aku makan dengan anak-anakku, dan besok aku mati. Artinya apa Bapak Ibu Saudara? Beda dengan saat ini, kita hari ini nggak bisa makan, besok belum tentu mati. Benar nggak? Artinya apa? Kalau kita hari ini bisa makan, besok nggak punya uang, besok nggak punya persediaan makan, kita bisa aja silaturahmi ke tetangga atau ke teman atau ke saudara, kita masih bisa makan, benar nggak? Kita masih hidup dengan zaman. Tapi saat itu dikatakan, hari ini aku makan dengan anak-anakku, besok aku mati. Artinya memang sudah nggak ada harapan lagi, hanya tinggal satu-satunya dan itu sedikit sekali yang bisa digunakan untuk makan hari ini. Tetapi itu diminta sama Elia, bikinkan aku roti dahulu. Bikinkan aku roti terlebih dahulu. Yang diperbuat janda itu, ia lakukan apa yang diminta Elia dan diberikan kepada Elia roti tersebut. Nah, akibatnya apa? Efeknya apa? Minyak itu tidak pernah habis. Berkelimpahan. Gandum juga berkelimpahan. Nah, kenapa saat itu Tuhan menyuruh Elia bukan pada janda-janda di Israel, tapi pada janda di Sarfat? Artinya apa? Artinya menabur adalah suatu kesempatan. Menabur pada Tuhan, memberi kepada Tuhan, itu adalah kesempatan. Seperti jendela yang dibuka dan ditutup kembali. Enggak semua orang mendapat kesempatan itu. Kalau kita tidak siap, tidak punya hati yang memberi, ya, kita tidak akan mendapatkan kesempatan tersebut. Tuhan mencari di hati yang mau memberi. Dan suatu saat Tuhan mau dalam pekerjaannya kita menabur, kita lakukan itu. Dan itu berefek luar biasa. Amin. Nah, dalam Yohanes 12 ayat 1 sampai 8, ya, kita baca Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Yohanes 12 ayat 1 sampai 8. Saya bacakan. Yesus diurapi di Betania, judul berikutnya. 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus yang dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin? Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku. Karena orang-orang miskin selalu ada pada kamu, tetapi aku tidak akan selalu ada pada
kamu. Amin. Amin. Ya. Nah, di sini dikatakan di ayat 3, ya, di ayat 3. Maka Maria mengambil setengah kati minyak nalas murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyikanya dengan rambutnya, dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Ya. Di sini Maria ingin menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu yang mahal untuk Yesus yang sudah menyelamatkan dia. Menyelamatkan dari apa waktu itu? Ya, kita tahu Maria ini diselamatkan dari kemasukan kerasukan 7 roh jahat. Dia dibebaskan oleh Yesus. Ya. Nah, dia tidak ngeman, jadi tidak ada hal yang terlalu mahal untuk dia berikan kepada Yesus, karena apa yang sudah Tuhan perbuat bagi dia. Nah, saat ini apakah kita bisa melihat kebaikan Tuhan sebegitu besarnya, sehingga apa yang kita punyai dalam hidup kita bisa dengan rela hati memberikannya kepada Tuhan, membawa kepada Tuhan. Dibutuhkan benar-benar hati yang rela. Hati yang rela artinya apa? Dia tidak memandang seberapa harganya, mahalnya, kepunyaannya untuk dia berikan oleh karena perbuatan baik Tuhan dalam hidup dia. Nah, kalau kita masih memandang, masih melihat perbuatan kita, kekuatan kita, kemampuan kita, kepandaian kita akan susah untuk memberi. Kita merasa bahwa ini semua hasil kerja kerasku. Aku merasa ini semua hasil jerih payahku. Aku merasa tulang-tulangku sudah kubanting untuk memberi semua ini. Nah, kalau itu masih ada dalam hidup kita susah untuk memberi. Kita susah untuk menabur. Ya, di tempat ini kita bukan dituntut Tuhan. Tuhan tidak, tetapi Tuhan memerintahkan bagi, dikatakan ketika bangsa Israel itu diminta Tuhan untuk mempersembahkan barang-barangnya bagi siapapun yang mempunyai hati memberi. Jadi kalau itu tidak mempunyai hati untuk memberi, Tuhan tidak paksa. Tuhan mau yang memberi punya hati memberi, dan Tuhan menghargai di situ. Ya. Nah, tidak ada sesuatu yang mahal di hadapan bagi kita di hadapan Tuhan. Karena apa? Tuhan sudah punya semuanya. Ya, surga aja jalan-jalannya dibuat dari emas. Banyak batu berlian di sana. Tuhan tidak membutuhkan kekayaan kita. Tetapi Tuhan mau kita belajar menabur, belajar memberi. Dan kalau kita diberikan kesempatan Tuhan untuk menabur, memberi, akan ada satu rencana Tuhan untuk berlipat kali gandaan di dalam hidup kita. Amin. Nah, di ayat 4-5, tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan pada orang-orang miskin. Begitu banyak orang ketika kita mau menabur, ya, orang-orang itu menghalangi. Ya, kamu rugi. Apa manfaatnya menabur di situ? Ya, nggak ada manfaatnya. Itu membuat orang nanti malah minta-minta terus, bergantung terus. Pekerjaan-pekerjaan Tuhan, oh gereja ini nuntut untuk memberi, pelayanan ini menuntut untuk ditabur sesuatu. Enggak, ya. Saya ingin kita mengetahui bahwa memberi kepada Tuhan adalah suatu pemberian yang tertinggi. Maka Tuhan katakan, di sekitar kita, di sekitarmu, setiap hari banyak orang-orang miskin. Tetapi, ya, dikatakan, berarti dia, aku tidak selamanya bersama-sama dengan engkau. Artinya ini suatu kesempatan yang Tuhan mau kita pergunakan kalau kita diberi kesempatan untuk menabur. Ya. Di sekitar kita banyak orang-orang miskin. Ya, seperti yang kita lakukan beberapa waktu lalu, kita membagi-bagi sembako. Ya, tiap hari kita bisa lakukan itu. Ya, tetapi untuk suatu pekerjaan Tuhan, kesempatannya tidak setiap kali. Dan itu suatu pemberian
penghargaan tertinggi, pemberian yang tertinggi harganya ketika kita memberi untuk Tuhan. Ya, karena apa? Tuhan itu sudah mempunyai semuanya. Yudas yang tidak benar-benar punya hati untuk orang miskin, tapi dia ingin minyak itu dijual dan uang masuk kas dan dia dapat mencurinya. Katakan Yudas itu adalah pencuri. Ya, jangan sampai kita motivasi kita ya, dengan apa yang kita dapatkan berkat dari Tuhan, yang benih yang daripada Tuhan itu ya, untuk kepentingan kita pribadi. Di dalam Yohanes 12 ayat 7 sampai 8 ya, dikatakan tadi, biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburan ya, karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu ada padamu ya. Artinya apa? Kesempatan untuk memberkati Tuhan tidak selalu ada, tidak selalu ada. Kalau kita mempunyai kesempatan itu, kita pergunakan sebaik-baiknya. Karena apa? Karena di saat itu Tuhan punya rencana dalam hidup kita, yaitu berlipat kali ganda. Kita baca di dalam Keluaran 35 ayat 4 sampai 5. Keluaran 35 ayat 4 sampai 5. Saya bacakan Keluaran 35 ayat 4 sampai 5. Berkatalah Musa kepada segenap jemaah Israel, inilah firman yang diperintahkan Tuhan. Ingat, ini firman yang diperintahkan Tuhan. Bunyinya, ambillah bagi Tuhan persembahan khusus dari barang kepunyaanmu. Setiap orang yang terdorong hatinya harus membawanya sebagai persembahan khusus kepada Tuhan, emas, perak, tembaga. Ya. Ini firman Tuhan, bukan karangan manusia. Bukan manusia mengada-ngada, ayo bawa persembahan khusus. Tidak. Dikatakan di sini perintah Tuhan. Ya. Jadi ini diperintahkan oleh Tuhan. Setiap orang yang terdorong hatinya, ya, dikatakan di sini, setiap orang yang terdorong hatinya, ya, di situ dikatakan, ya, memberikan persembahan khusus bagi Tuhan, mempunyai hati yang memberi, tidak dengan paksaan dan tidak bersungut-sungut, ya. Tidak dengan paksaan, tidak bersungut. Kalau suruh memberi tidak, gereja ini duit lagi, Grundel, ya. Grundel ini bundet ya. Hatinya bulet ya. Tuhan tidak menerima persembahan dari orang yang tidak mempunyai hati yang memberi, ya, tapi terdorong hatinya dalam bahasa, ya. Jadi yang terdorong hatinya, ya, aku lihat di kamus, ya, dalam bahasa aslinya itu terdorong untuk memberi itu artinya priceless, ya. Priceless itu artinya apa? Mempunyai hati seperti pangeran gitu loh. Mempunyai hati seperti pangeran tuh, pangeran kan nggak mungkin minta toh. Nggak mungkin pinjem loh, ngisi nih, ya kan, martabatnya akan turun gitu loh, ya. Orang yang punya hati yang memberi itu seperti seorang pangeran yang dia maunya memberi gitu, yang maunya memberikan sesuatu, menabur sesuatu, mempersembahkan sesuatu gitu, ya. Kalau dia sampai minta, sampai dia tuh mengharapkan untuk dia dipinjami, itu martabatnya akan turun. Makanya beberapa kali orang yang ingin ada di tempat ini yang tidak punya hati untuk menabur benar-benar, ya dia tidak akan bisa di tempat ini. Karena di sini dibutuhkan orang yang benar-benar terdorong hatinya untuk menabur, untuk memberi. Ya. Nah, dalam mentalitas orang Yahudi, ya, itu seperti itu kan pada waktu itu. Jadi orang yang terdorong hatinya itu disamakan dengan seorang pangeran. Ya, dikatakan Musa menyuruh mereka memberikan emas, perak, tembaga. Yang terjadi sebenarnya mereka juga enggak cuma 3 itu yang diberi. Mereka memberikan, dikatakan waktu itu memberikan baju, ya, memberikan kulit, bahkan kulit lumba-lumba, ya, kain lenan,
ya, dan lain sebagainya. Nah, dari mana mereka dapatkan itu semua? Ingat, status mereka itu apa? Budak. Di Mesir mereka budak. Dari mana mereka dapatkan itu semua? Dari Tuhan. Ya, kita ingat waktu mereka terakhir harus keluar dari Mesir, ya, bangsa Mesir mempersembahkan hartanya bagi mereka, dikasih mereka. Kenapa hal itu terjadi? Karena sekian ratus tahun mereka diperbudak dan mereka tidak dapatkan upah. Di saat itulah mereka mengupah bangsa Israel. Dibawain semua barang-barangnya Mesir yang bagus-bagus. Ya, dibawain semua, mereka ambil semua. Bukan mereka merampas loh, mereka tidak merampas. Tapi memang mereka mendapatkan barang-barang itu. Itu adalah upah mereka. Dari siapa? Dari Tuhan yang menggerakkan. Ya. Nah, supaya apa? Supaya Tuhan itu mempunyai tujuan atas barang-barang tersebut. Jadi pemberian Tuhan, benih yang daripada Tuhan itu punya tujuan. Tidak cuma sekedar Tuhan memberi, kamu menaburlah, kamu digerakkan ya digerakkan menabur. Tetapi dia punya tujuan. Tujuannya apa? Untuk pekerjaan pembangunan rumah Tuhan. Untuk pekerjaan pembangunan bait Allah, baik itu secara gedung, baik itu secara, kita ini juga disebut bait Allah. Artinya apa? Kita menabur pekerjaan Tuhan untuk apa? Untuk jiwa-jiwa, untuk kita membangun bait-bait Allah ini. Supaya apa? Supaya terjadi penyembahan, kemuliaan bagi Tuhan. Ya. Nah, berkat itu ada satu tujuannya. Tuhan sangat kaya, sebenarnya adalah dia tidak butuh berkat kita. Nah, apakah berarti ketika kita menabur kita mengharapkan penuaian? Katanya harus rela. Apakah kita menabur? Apakah kita diajarkan menabur ini? Kita diajarkan kalau kita menabur kita mengharapkan menuai. Benar? Ya. Memang kita memang mengharapkan menuai. Seorang petani ketika dia menanam, ketika dia menabur, apakah dia pergi gitu saja? Enggak. Memang ditunggu menuai, kita akan menuai gitu loh. Jadi bukan kita nggak punya hati yang rela, tetapi memang tujuan kita menabur, kita akan menuai. Ya, dan penuaian itu berlipat kali ganda. Ya, gampangnya bapak namanya Pak Sukari gitu ya, suka kesini gitu ya. Dia menabur, menanam ketela. Kemarin sempat ngobrol di situ. Waktu itu pagi-pagi dia kesini, kesempatan saya untuk bersaksi bagaimana kebenaran firman Tuhan tentang menabur. Pak, kalau kita menabur sesuatu kebaikan, seperti bapak nabur ketela itu, satu pohon jadi berapa ketela Pak? Oh ya banyak, bisa sampai 8, bisa sampai 10. Nah berarti kan kalau kita nabur Pak, bapak akan menuai berkali lipat. Kalau kita menabur sesuatu kebaikan, menabur segala sesuatu yang baik, pasti bapak akan mendapatkan kebaikan juga berlipat-lipat. Dia bisa ngerti. Nah, kesempatan saya untuk mengabarkan tentang pekerjaan-pekerjaan Tuhan di tempat ini. Di sini nanti akan ada pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Saya sampaikan ke dia. Di sini mungkin juga ada kebaktian, ada gereja. Orang dimuridkan, orang diajari untuk hidup benar. Ya dia ngerti, dia manggut-manggut. Kenapa? Kita harus berbuat baik terus setiap hari. Yang kita tabur akan kita tuai suatu saat. Kalau kita menabur kejahatan, kita menabur hal-hal yang tidak baik, ya kita akan menuai di sana. Ya, di mana kita, di area mana kita menabur, di area situ juga kita akan menuai. Amin. Nah, kita lihat bagaimana caranya Tuhan memberi kepada kita. Setelah kita menabur, kita menuai, ya, ini sangat luar biasa. Bagaimana caranya Tuhan memberi kepada kita? Ya, Lukas 6 ayat 38 kita buka. Lukas 6 ayat 38. Lukas 6 ayat 38 dikatakan, berilah dan kamu akan diberi. Ya, ini luar biasa. Ini suatu hukum. Ya, suatu pola. Kalau kamu memberi, kita akan diberi. Ya. Yaitu suatu takaran yang baik, ya, suatu takaran yang baik yang dipadatkan, yang digoncangkan dan yang tumpah keluar
akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Ya. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Amin. Ya, saya ulangi. Ketika kita memberi, kita akan diberi dalam bentuk suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, jadi disesel-seselke. Kalau kita dibekali pakan, lalu kita dikasih sebanyak-banyaknya sampai apa? Sampai diguncang-guncang supaya apa? Supaya di sela-sela itu tuh terisi semua, dan yang tumpah keluar sampai meludak akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Amin. Ya. Kalau kita memberi, ini yang kita terima. Ya. Kita percaya itu akan terjadi dalam hidup kita. Ya. Nah, di area kita memberi, di area kita berikan itu kepada Tuhan, maka di area itu kita akan diberkati berlimpah-limpah. Nah, apa yang dipersembahkan bangsa Israel kemudian menjadi berlimpah-limpah? Ya, untuk apa Tuhan meminta persembahan tersebut sebenarnya? Ya, kita lihat di dalam Yeskiel, ya. Yeskiel 16 ayat 10 sampai 14, ya, dikatakan di ayat 10, Aku mengenakan pakaian berwarna-warna kepadamu dan memberikan engkau sandal-sandal dari kulit lumba-lumba dan tutup kepala dari lenan halus dan selendang sutra. Ya. Nah, ternyata itu yang dipersembahkan itu untuk memperlengkapi rumah Tuhan. Dibuat pakaian-pakaian, dibuat sandal, ya. Sandal dari kulit lumba-lumba, belum pernah dengar nggak? Sandal dari kulit lumba, biasanya dari kulit rusa, ular, ya kan? Tapi ini dari kulit lumba-lumba. Ya. Nah, kulit lumba-lumba ini pasti dia akan kuat lama, ya. Mengenakan pakaian berwarna-warna. Apa yang dikumpulkan itu menjadi suatu pakaian yang berwarna-warni. Ya, tutup kepala dari lenan halus dan selendang dari sutera. Nah, akibatnya apa? Kita lihat di dalam Ulangan 29 ayat 5. Ulangan 29 ayat 5. Apa yang dibuat waktu itu? Ya, standar dari kulit lumba-lumba. Ya. Ulangan 29 ayat 5. 40 tahun lamanya aku memimpin kamu berjalan melalui padang gurun. Pakaianmu tidak menjadi rusak di tubuhmu, dan kasutmu tidak menjadi rusak di kakimu. Amin. Berkat kita awet, ya. Pakaian kita tidak menjadi lusuh, kita anyar terus. Nah, kalau sekarang ini ya pakaian kita akan diperbarui terus, ya. Bayangkan dari kulit lumba-lumba bisa bertahan 40 tahun berjalan di padang gurun berbatu-batu seperti itu, tapi awet, tidak rusak, ya. Nah, besok kalau kita usaha sepatu, usaha sandal, jangan cari lumba-lumba habis nanti, ya, termasuk binatang yang dilindungi, ya. Jadi di area di mana kita menabur, di area di mana kita memberi, itu akan diberkati berlipat kali ganda. Sebab mereka diberi Tuhan dan mereka persembahkan pada Tuhan dan mereka menerima kelimpahan. Amin. Ya, mari kita berdoa. Bapak, kami mengucap syukur dan mengucapkan terima kasih Tuhan atas apa yang telah Kau ajarkan dalam hidup kami hari ini, yaitu bagaimana hati kami mempunyai hati yang setiap kali di dalam pekerjaanmu kami terdorong untuk kami mempersembahkan persembahan khusus bagi pekerjaan. Untuk kami terdorong Tuhan untuk kami memberikan, menabur yang terbaik yang kami punya dalam hidup kami. Entah itu harta kami, tenaga kami, pujian kami, penyembahan kami, apapun Tuhan yang di dalam hidup kami Tuhan, yang itu sangat berharga. Kami mau belajar Tuhan punya hati yang menabur untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Dan kami percaya Tuhan, ketika kami memberi apa yang sudah Kau berikan dalam hidup kami taburkan untuk pekerjaan kami akan diberi suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang diguncang, dan yang akan tumpah keluar, yang itu masuk dalam ribaan kami, masuk dalam perbendaharaan kami, masuk di dalam hidup kami, suatu kelimpahan menurut ukuran-Mu Tuhan di dalam hidup kami.
Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus, berkati apa yang kami lakukan di tempat ini. Ketika kami mengelola apa yang sudah Engkau berikan dalam hidup kami saat ini Tuhan, di tempat ini Tuhan. Ketika kami menabur Tuhan, apapun itu, kami akan menuai hasilnya dengan berlipat kali ganda. Dan itu akan memberikan kesejahteraan bagi kami dan bagi setiap orang. Dan yang utama adalah membangun bait Allahmu di tempat ini Tuhan. Membangun pekerjaan-pekerjaanmu di tempat ini. Dan pada saatnya kami akan menikmati buah-buahnya Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Kita semua yang percaya berkata, Amin.